Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 181 dan 182. Ayo kita berlatih 2.10. Kita kerjakan semua soalnya ya, Dek. Disimak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Misal himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya 2, 1, 5. Tentukan hasil dari A gabungan B kurangi A. Berarti ini harus kita cari tahu dulu A gabungan B itu isinya apa aja. Terus nanti baru dikurangi dengan A ya. Yuk. Gini. Karena anggotanya A adalah 1, 2, 3, kemudian anggotanya B adalah 2, 1, 5, sehingga A gabungan B ini hasilnya adalah gabungan semuanya. Berarti 1, 2, 3, dan 5. Cukup jelas ya, gabungan sudah terampil kan ya kalian ya. Tinggal digabung semua, nanti kalau ada angka yang sama tulisnya satu kali, gitu aja. 1, 2, 3, 5. Kemudian tadi perintahnya dikurangi dengan A. Tulis aja di sini A ya. A adalah 1, 2, 3. Nah, gini, boleh caranya gini, Dek. Nah, ini seperti pengurangan bilangan biasa aja ya. Terus kita kurangkan nih. 3 dikurangi 3, 2 dikurangi 2, 1 dikurangi 1. Hasilnya apa? Yang kita lihat adalah A gabungan B. Hasilnya adalah 5. Berarti A gabungan B, sisanya maksudnya ya, dikurangi A sama dengan ini, 5. Gitu. Bisa ya? Oke. Lanjut yang nomor 2. Jika H245, K147, dan L751, tentukan hasil dari H dikurangi K irisan L. Berarti kita cari tahu dulu H dikurangi K ya. Catat aja dulu soalnya nggak apa-apa. Hanya adalah 245, kemudian K-nya 147. Nah, ini kita kurangkan ya. H dikurangi K. Hasilnya, yuk, yang sama ini 4 dikurangi 4 habis. Terus udah ya. Berarti H dikurangi K itu 2 dan 5. 1 dan 7-nya nggak usah ditulis. Jadi gini, kalau H dikurangi K itu kita fokusnya pada himpunan H. Jadi himpunan H tadinya kan 2, 4, dan 5. Setelah 4-nya dibuang atau dikurangi, hasilnya tersisa 2 dan 5 gitu. Ya, kalau H dikurangi K, kita fokusnya pada himpunan H. Udah. Nah, sekarang H dikurangi K 2 dan 5. Terus perintahnya tadi irisan dengan L. L-nya apa anggotanya? 7, 5, 1. Oke, berarti H kurangi K irisan dengan L sama dengan 2,5 irisan dengan 751. Nah, kalau irisan itu kita cari angka yang kembar, yang sama. Yang sama angka berapa? Hanya angka 5. Di sini ada 5, di sana juga ada 5. Berarti jawabannya 5 saja. Gini. Oke, ini ya. Nomor 2 sudah terjawab. 5. H dikurangi K, irisan L, jawabannya adalah 5. Lanjut, yang nomor 3. Misalkan himpunan semesta adalah himpunan semua bilangan asli. Oke, bilangan asli itu bilangan mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya, positif. Kemudian himpunan D, X sedemikian sehingga X kelipatan 5. Kelipatan 5 itu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Dan himpunan E, X sedemikian sehingga X kelipatan 10. Kelipatan 10 itu berapa aja? 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Yang ditanyakan tentukan hasil dari D kurangi E komplement. Nah, yuk kita catat dulu ya. Himpunan D anggotanya apa saja, himpunan E anggotanya apa saja, dan himpunan semesta anggotanya apa saja. Yuk.
Nah, untuk nomor 3, himpunannya, yang pertama himpunan semesta, dia kan bilangan asli ya, semua bilangan asli. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya, tak terbatas ya. Kalau tak terbatas itu dikasih simbol titik-titik-titik 3 gini ya, titik-titiknya. Oke, sekarang himpunan D tadi adalah himpunan kelipatan 5. Berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya tak hingga juga. Himpunan E kelipatan 10, ya 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya tak hingga. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah hasil dari D kurangi E komplement. Kalau gitu kita harus tahu dulu E komplement itu apa anggotanya ya. Di sini Kak Sari sudah catatkan. Jeng jeng jeng, kemana ini? E komplement. Nah, perhatikan. Kalau anggotanya E adalah 10, 20, 30 dan seterusnya kelipatan 10 tadi, berarti E komplement itu semua bilangan asli, karena kan semestanya bilangan asli ya. Semua bilangan asli sebutkan saja kecuali yang 10, 20, 30, 40, Dek. Jadi kalau Kak Sari tuliskan E komplement itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hati-hati, langsung 11. 10-nya tidak. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, langsung 21. 20-nya tidak. Paham ya? Jadi E komplementnya itu nanti banyak banget. Pokoknya semua angka dari 1 sampai tak hingga kecuali angka 10, 20, 30, 40 dan seterusnya gitu. Paham ya? Jadi dari 9 langsung loncat 11. Nanti setelah itu 19 langsung loncat 21 gitu. Terus setelahnya dilanjutkan 21, 22, 23. Nah, kalau udah nyampe 29, loncat lagi 31. Terbayang ya? Karena tidak mungkin ditulis semuanya ya. Pokoknya Kak Sari ceritain aja. E komplement itu isinya seperti itu. Nah, tadi kita kembali ke soal. Soalnya adalah D dikurangi E komplement. Nih, sudah Kak Sari catatkan. Kalau gitu, D dikurangi E komplement, ya udah D-nya kan 5, 10, 15, 20, 25 ini ya. 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Dikurangi E komplementnya itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 gitu kan. 12, 13 dan seterusnya. Nah, hasilnya apa kalau dikurangi? Kita fokusnya ke D karena D dikurangi E komplement. Berarti dicoret aja pada himpunan D yang sama dengan E komplement. Yang mana yang dicoret? Ini ya, 5 ini kan dicoret dengan 5. Terus 10 bisa nggak dikurangi dengan yang di sini? Nggak bisa, karena di sini nggak ada angka 10, berarti 10 aman. Kemudian nanti 15 ada dicoret dengan yang di sini, pasti ada nanti 15 ya. Kemudian setelah itu 20 dicoret nggak dengan yang di sini? Nggak ada ya. E komplement tidak mempunyai 20 dan seterusnya. Berarti jawabannya apa dong? Kalau gitu jawabannya ya 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Nulisnya seperti ini. Jadi kesimpulannya hasil dari D dikurangi E komplement adalah 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Atau dengan kata lain, D dikurangi E komplement sama dengan, nah ini himpunan apa? Ini adalah himpunan E, sama persis ya. Jadi boleh ditulis gini, sama dengan E gitu. Tapi kalian sebaiknya menulis yang dalam bentuk angka ini aja ya. Oke, itu dia soal nomor 3. Kalau ada pertanyaan Dek, silahkan di kolom komentar ya. Tetapi kita tahu di kolom komentar itu terbatas. Nanti Kak Sari ngeresponnya juga terbatas karena tidak bisa melampirkan foto, menulis dalam kalimat yang panjang. Nah, tapi kalau di grup nanti insya Allah Kak Sari bisa bantu lebih leluasa. Yang belum gabung di grup boleh caranya ketik nama _7 kirim ke 081 456 10 9870 ini ya nomornya. Oke Kak Sari tunggu. Sip, sekarang kita lanjutkan ke halaman 182 soal nomor 4. Nomor 4, dalam gambar berikut daerah yang diarsir menunjukkan himpunan apa? Nah, ini yang diarsir ya, Dek. Di sini ada himpunan A,
beririsan dengan himpunan B, mereka juga beririsan dengan himpunan C. Terus ini semestanya. Nah, yang diarsir ini himpunan apa? Kak Sari bantu jawab. Yang diarsir itu adalah himpunan C dikurangi A. Kok bisa, Kak? Nah, di sini Kak Sari buktikan ya. Sudah kubuatkan ilustrasinya seperti ini. Anggap saja ini himpunan semestanya S, kemudian himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, tulis ya. Kemudian himpunan C, anggotanya 3, 4, 6, 7. Oke, tadi kan kata Kak Sari, himpunan yang diarsir ini adalah himpunan C kurangi A, ya. Hati-hati, bukan A kurangi C, tapi C kurangi A. Sekarang kita buktikan. C dikurangi A sama dengan, berarti C-nya ditulis dulu, 3, 4, 6, 7, dikurangi dengan A. A-nya 1, 2, 3, 4. Hasilnya apa? Yuk kita coret yang sama ya. Ini 3 dikurangi 3 habis, terus 4 dikurangi 4 habis. Nah ini hasilnya 6 dan 7. Kalau dilihat di gambar, benarkah hasilnya 6 dan 7? Benar ya. Jadi yang diarsir tadi ada angka 6 dan angka 7. Tuh, jadi betul. Himpunan yang diarsir ini jawabannya adalah C kurangi A. Ini dia. Oke, sip. Lanjut ke soal nomor 5. Ini ya soal nomor 5. Jika X sedemikian sehingga X min 1 kali 2 sama dengan 0. Kemudian himpunan F, X sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 1. Dan himpunan G, X sedemikian sehingga X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Yang ditanya, tentukan hasil dari E irisan F komplement gabungan G. Nah, ini berarti Dek, anggota E, anggota F, anggota G itu harus kita tentukan dulu. Kemudian nanti juga harus menentukan F komplement apa ya, baru kita bisa mengerjakan soalnya ini. Yuk Kak Sari bantu. Yang pertama ini dulu. X dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 0. Tulis X dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 0. Yuk, X dikali 2 adalah 2X, min 1 kali 2 adalah min 2, sama dengan 0. Terus ini gini, 2X sama dengan 0. Nah, min 2-nya pindah ke kanan. Tadinya tandanya negatif, ke sini berarti menjadi positif gini ya, positif 2. Sekarang 2X sama dengan 0 ditambah 2 adalah 2. Sehingga X-nya sama dengan 2 dibagi 2. Berapa 2 bagi 2? 1. Berarti himpunan E anggotanya adalah 1. Gitu. Sekarang untuk himpunan F ya. X kuadrat sama dengan 1. Kita tulis X kuadrat sama dengan 1. Kalau X kuadrat sama dengan 1, berarti X sama dengan apa? Akar atau plus minus akar 1. Gitu deh. Ya, kalau X dikuadratkan hasilnya 1, nanti hasilnya adalah plus minus akar 1. Nah, akar 1 itu berapa? 1. Berarti X itu plus minus 1. Artinya apa plus minus 1? Artinya gini, X itu bisa positif 1 atau bisa juga negatif 1 nih. Nah, membingungkan nggak? Ini nanti akan lebih dipelajari secara mendalam di kelas 8 sebetulnya ya, di kelas 8. Jadi kalau sekarang kasih tahu aja ringkasnya gini. X kuadrat sama dengan 1, X-nya itu bisa diganti 1 atau negatif 1. Kenapa? Karena kalau kita masukkan 1, ini dikuadratkan hasilnya berapa? 1, benar. Negatif 1, ya. Negatif 1 kalau dikuadratkan itu hasilnya juga 1 gitu. Jadi memang X-nya bisa diganti angka 1 atau angka negatif 1. Nah, sehingga dapat kita simpulkan himpunan F anggotanya adalah negatif 1 dan 1. Gini, sekarang untuk himpunan G. X kuadrat kurangi 3X plus 2 sama dengan 0. Oke. Ini juga nanti di kelas 8 deh lebih dalamnya ya.
Oke, nah caranya bisa dengan difaktorkan. Difaktorkan itu seperti ini. Apa dikali apa yang hasilnya X kuadrat? Tentu saja X dikali X. Terus, berapa dikali berapa yang hasilnya 2, tetapi kalau dijumlah hasilnya negatif 3. Ya, negatif 2 sama negatif 1. Oke, kita cek ya. Negatif 2 dikali negatif 1 itu positif 2. Betul. Negatif 2 ditambah negatif 1 itu negatif 3. Betul. Sehingga ini X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Ya kan? 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Atau X dikurangi 1. Maaf. X dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 1. Berarti jawabannya X-nya bisa 2 atau 1. Itulah anggota himpunan G ya, 1 dan 2. Nah, E, F, G sudah. Ini ya, E-nya 1, F-nya negatif 1 dan 1, G-nya 1 dan 2. Sekarang coba kita lihat. Yang perlu kita perhitungkan lagi adalah F komplement. Sekali lagi, kalau melibatkan komplement berarti kita harus menentukan semestanya dulu. Karena di sini tidak ada keterangannya semestanya apa, berarti kita buat saja semestanya itu adalah gabungan semua anggota E, F, dan G ya. Ditulis seperti ini. Semesta sama dengan berarti negatif 1, 1, dan 2 ini. Oke, untuk E-nya Kak Sari tulis ulang di sini biar mudah dilihat ya. E tadi anggotanya 1. F anggotanya adalah negatif 1 dan 1. Kemudian G anggotanya adalah 1 dan 2. Oke. Soalnya tadi E irisan F komplement. Oke, berarti kita tentukan dulu F komplement. Gini. Nah, karena F-nya adalah negatif 1 dan 1, maka F komplement adalah semua selain negatif 1 dan 1. Lihatnya di mana? Lihatnya di semesta. Hanya ada angka 2 ya, yang selain negatif 1 dan 1. Berarti F komplementnya itu 2. Gini. Sehingga kalau disuruh mencari gabungan atau irisan tadi? Irisan. Irisan F komplement. Gini, kemudian gabungan dengan G hasilnya sama dengan E irisan F komplement dulu. Berarti 1 dengan 2 irisannya apa? Ada nggak? Di sini E-nya 1, F komplementnya 2. Ada yang sama? Nggak ada. Kalau nggak ada yang sama berarti himpunan kosong. Gabungan dengan G. G-nya adalah 1 dan 2. Gini. Nah, himpunan kosong digabung dengan 1 dan 2 hasilnya apa? Ya 1 dan 2. Seperti ini. Ini jawabannya untuk soal nomor 5. Panjang ya Dek ya, Kak apa-apa. Diperhatikan, didengarkan baik-baik penjelasannya Kak Sari ya. Mudah-mudahan paham. Memang ada hitungan-hitungan tertentu yang kalian belum pelajari. Nanti akan dipelajari lebih jauh di kelas 8. Tetapi ini sebenarnya simpel aja kok, sederhana aja ya. Kayak gini, kemudian X kuadrat sama dengan 1 ya. X min 1 kali 2 sama dengan 0, ini masih sederhana. Simple. Oke, siap ya? Kita bisa lanjut ke soal nomor 6 ya. Oke, nomor 6 diberikan himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan C 3, 5, 7, 9. Yang ditanya tentukan A komplement gabungan, B irisan C. A irisan B, irisan C komplement, B kurangi C, irisan A. Nah, di sini banyak komplemennya. Kak Sari tulis langsung di buku aja ya, biar mudah. Kalau A-nya 1, 2, 3, 4, 5, maka A komplementnya adalah selain 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu apa? Ini, 6, 7, 8, 9, 10. Tulis. Terus ini C komplement kan yang diminta, berarti kita lihat di sini. Kalau C-nya 3, 5, 7, 9, maka C komplementnya apa? Selain 3, 5, 7, 9. Berapa dong? 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10.
Seperti ini. Nah, sekarang kita bisa menghitung. Untuk yang A dulu, A komplement gabungan B irisan C. Kalau gitu kita tentukan dulu B irisan C-nya ya. B irisan C, berarti dari B dan C kita cari yang kembar. 5 terus 7 ya, 5 dan 7. Sehingga ini A komplement gabungan B irisan C itu kalau ditulis gini. A komplementnya 6, 7, 8, 9, 10 gabungan dengan B irisan C 5 dan 7. Nah, ini kurungnya kurung kurawal, nggak boleh kurung biasa. Kalau himpunan itu kurungnya kurung kurawal. Seperti ini. Nah, hasilnya apa? Ya semua digabung ya. 6, 7, 8, 9, 10 digabung dengan 5, 7. Berarti ya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulis 5 dulu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini. Sip ya. Masih terlihat ya ini. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk. Sekarang yang B. A irisan B, terus irisan C komplement. C komplementnya kita udah punya. Nah, A irisan B-nya kita belum punya. Yuk. A irisan B Kak Sari taruh sini ya. Nah, anggotanya apa aja? Kita cari yang kembar di antara himpunan A dan B. Mana-mana yang kembar? Ini, 4 kembar, 5 juga kembar. Berarti 4 dan 5 aja. Gini, kemudian kita masukkan ya, A irisan B berarti ya 4,5. Terus irisan dengan C komplement. C komplementnya ini 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10. Oke, kalau irisan itu cari yang kembar aja ya. 4 kembar, terus 5 kembar nggak ada, berarti hanya 4 saja ya, jawabannya 4 gini. Nah, lanjut yang C. B kurangi C irisan A. Kita udah punya belum B kurangi C? Belum ya. Yuk, B kurangi C itu, nah Kak Sari langsung tulis di sini. Kalau kalian tulis ulang aja ya. Kak Sari sih hanya ngajarin kan, nggak sekolah ya. Jadi suka-suka. Kalau kalian harus ditulis ulang ya. B kurangi C. Yuk, berarti fokusnya di B ya. Kita coret yang bisa dikurangkan. Ini 5 dikurangi 5 habis. 7 kurangi 7 habis. Berarti sisanya 4, 6, 8. Nah, gini. Yuk tulis B kurangi C. Berarti 4, 6, 8. Irisan dengan A. Ini kurung kurawal. A-nya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Gini hasilnya. Kalau irisan cari yang kembar saja. 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kembar itu hanya angka 4. Ya udah nggak apa-apa, jawabannya 4. Selesai. Ini dia soal nomor 6. Yes, gampang ya Dek ya? Gampang, percaya dulu, gampang. Nanti kalau udah percaya jadi gampang beneran. Kalau belum di otak kita susah, himpunan susah. Susah beneran ya. Dah, yuk lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7-nya, misalkan himpunan P anggotanya C, himpunan A B, A D gitu. Jadi di dalam himpunan P itu ada anggota yang berupa himpunan, yaitu himpunan A B. Dan himpunan Q anggotanya A dan B. Yang ditanya P irisan Q. Ya udah, kalau irisan itu kita cari yang kembar ya. Anggotanya P cari yang kembar dengan anggotanya Q. Nah, anggotanya Q itu kan A dan B. Nah, di sini ada nggak anggota A dan B? Adanya hanya A, ya. Berarti irisannya jawabannya ya sama dengan A, gitu. Lah, yang ini Kak Sari, hati-hati. Ini kan himpunannya nggak boleh dibongkar. Bener nggak? Padahal kalau anggota itu harus dilihat dalamnya saja. Nah, di sini anggotanya Q ada 2 macam, yaitu A dan B. Nah, yang sama dengan P itu hanya ini, A. Gitu, ya. Jadi jawabnya P irisan Q hanya A. Tetapi menulis himpunan itu tetap pakai kurung kurawal. Jadi ini jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 8.
Jika himpunan D anggotanya 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, dan begitu seterusnya. Dan himpunan E anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tentukan E kurangi D. Karena yang ditanya E kurangi D, E-nya duluan ya, berarti kita fokusnya di E. Nanti E ini kita coret dengan yang ada di D ya. E punya 1, D juga 1, berarti 1 dikurangi 1 habis. Terus berikutnya E2. Di sini mungkin nggak ada 2, nggak mungkin ya. Ke sini makin kecil pecahan-pecahan. Ya udah, berarti hasilnya E dikurangi D adalah ini, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kak Sari tulis di sini ya, Dek. 2, 3, 4, koma gitu, titik-titik. Titik-titik itu artinya dan seterusnya. Oke, masih kelihatan ya? Tuh, titiknya harus 3 ya. Nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kekurangan juga. Jadi kesimpulannya E dikurangi D adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Baca dulu. Diketahui NP sama dengan 21. NQ sama dengan 30 dan NP irisan Q sama dengan 10. Yang ditanya, carilah nilai NP gabungan Q. N itu apa? Masih ingat kan ya? N itu adalah jumlah atau banyaknya. Kalau NP itu artinya banyaknya anggota himpunan P, ada 21. Ini, banyaknya anggota himpunan Q, ada 30. Dan banyaknya anggota P irisan Q, ada 10. Nah, biar gampang, ini kita buat aja diagram Venn yang sederhana, yang mewakili mereka semua ini ya. Kayak gini nih, Dek. Gini aja, nih sederhana aja. Ada kotaknya, kemudian ada semestanya di pojok kiri atas. Ini himpunan P, ini himpunan Q. Mereka beririsan. Kok tahu beririsan? Karena ada di sini. P irisan Q. Ada berapa jumlahnya? Ada 10. Tulis di sini 10. Nah, kalau jumlah nulisnya nggak usah pakai titik ya. Jadi langsung bilangannya aja atau angkanya aja. Ini P irisan Q 10. Kemudian ini banyaknya anggota P adalah 21. Di sini, di lingkaran P ini harusnya terisi 21. Karena sudah ada angka 10-nya, berarti kekurangannya berapa? Hanya 11. Kan 11 ditambah 10, 21. Gitu. Sekarang yang Q. Banyaknya anggota Q ada 30. Oke, 30 itu adalah satu lingkaran Q ini, Dek. Harus totalnya 30. Karena sudah tertulis 10, berarti sisanya hanya 20. Kalau dicek 20 tambah 10 itu 30. Nah, sekarang yang ditanya adalah ini banyaknya anggota P gabungan Q. Nah, N P gabungan Q itu mana? Ya semuanya ini dihitung ya. 11 tambah 10 tambah 20 sama dengan berapa? Ini 30 tambah 11 ya, 41. Gitu jawabannya ya. Jadi N P gabungan Q sama dengan 41. Oke? Siap. Dan menjawabnya nggak usah pakai kurung kurawal ya, langsung gini aja. Sama dengan 41. Gitu tok. Gitu doang. Oke, lanjut soal nomor 10. Soal cerita. Sebuah puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 40 orang. 23 orang menderita penyakit demam berdarah, 11 orang menderita penyakit diare, 8 orang menderita penyakit demam berdarah dan diare. Berapa orang pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut? Artinya ini pasien yang menderita penyakit lain ya, selain demam berdarah dan diare. Tapi mereka sakit juga, karena kan mereka sedang berada di puskesmas ya, sedang dirawat. Oke, cara paling mudah gimana? Bikin diagram Venn-nya aja. Kayak gini nih, Dek. Penyakitnya ada 2, berarti nanti kita bikin lingkarannya ada 2, saling beririsan ya. Kemudian bikin kotaknya, terus semestanya di sini. Nah, tadi katanya pasien yang dirawat berapa orang? Ini 40 orang, berarti tulis di dalam kotak ini 40.
Kemudian di sini yang demam berdarah ya, demam berdarah DB, kemudian diare itu D aja gitu ya. Nah, yang sakit demam berdarah nanti ada 23, yang diare ada 11. Tapi yang kita tulis dulu justru yang sakit kedua-duanya, yaitu 8 orang ini. Jadi 8 orang ini sakit demam berdarah dan diare. Tulisnya di mana kalau sakit kedua-duanya? Di tengah di sini. Nah, barulah yang demam berdarah dan DB kita lengkapi. Demam berdarah tadi totalnya 23 orang. Jadi satu lingkaran ini harus 23. Karena sudah ada 8, berarti di sini tinggal nulis 15 aja. Kemudian yang sakit diare tadi ada 11. Nah, satu lingkaran diare ini harus terisi 11. Karena sudah ada tulisan angka 8, berarti sini 3 saja. Gitu. Kita hitung sekarang. 15 ditambah 8, 23. 23 ditambah 3, 26. Loh, padahal ini yang dirawat ada 40. Berarti gimana dong? Berarti sisanya itu yang sakit selain DB dan demam berdarah. Itu yang ditanyakan. Berapa orang pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut? Nah, ya udah caranya gini. Yang tidak menderita penyakit DB dan diare tersebut adalah diare ya, bukan diary ya. Diare tersebut adalah, nah gini caranya, 40 dikurangi dengan, ini semua kita jumlah ya, 15 tambah 8 tambah 3. Hasilnya berapa? Tadi 15 tambah 8 tambah 3 sudah kita hitung ya, 26. Berarti 40 dikurangi 26, 14 orang gitu. Meletakkannya di mana 14 orang? Di luarnya lingkaran tetapi tetap di dalamnya kotak. Ini dia. Ya, kira-kira sakit apa? Sakit campak atau sakit bronkitis atau sakit apapun lah ya, selain demam berdarah dan diare. Gitu. Paham? Paham. Yuk, lanjut ya soal nomor 11. Nomor 11, perhatikan grafik di bawah. Ini ya, ada dua buah himpunan A dan himpunan B, mereka saling beririsan, terus ini semestanya ya. Pertanyaannya, daerah yang diarsir dibentuk oleh himpunan apa aja gitu ya. Jawaban boleh lebih dari satu. Oke, yang diarsir itu hanya yang di sebelah sini. Ini artinya anggotanya B saja. Jadi yang tidak memilih A, benar-benar hanya B. Nah, itu himpunannya apa saja? Kalau gitu Kak Sari buatkan ilustrasi yang mudah aja ya, Dek. Biar paham. Nah, ilustrasinya seperti ini aja. Gini, ini semestanya, kemudian ini himpunan A, himpunan B. Himpunan A anggotanya 2 dan 3, himpunan B anggotanya 1, 2, 4. Jadi, irisan antara A dan B adalah 2, gitu ya. Sini sudah Kak Sari catat. Oke, A anggotanya 2 dan 3, B anggotanya 1, 2, 4. Sehingga yuk A irisan B sama dengan 2. Terus A komplement nanti kalau dibutuhkan ya, A komplement karena A-nya adalah 2 dan 3, berarti A komplement itu selain 2 dan 3. Kalau gitu kita tentukan dulu aja semestanya. Semestanya itu berarti semua titik ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, selain 2 dan 3 apa? Ada 1 dan 4 gini. Nah, untuk menjawab ini yang diarsirkan yang di sini ya, Dek. Jawabannya hanya 1 dan 4 ini. Untuk mendapatkan jawaban 1 dan 4, Kak Sari punya 3 alternatif. Yang pertama ini, B dikurangi A. Oke. B dikurangi A itu sama dengan B-nya itu 1, 2, 4 dikurangi dengan A-nya itu 2 dan 3. Nah, 1, 2, 4 dikurangi 2, 3. Ini 2 dikurangi 2 habis. Nah, yang tersisa apa? 1 dan 4. Benar kan? Tuh, benar. Jawabannya 1 dan 4. Ini alternatif yang pertama. B kurangi A. Kemudian alternatif yang kedua ini. B dikurangi A irisan B. Sama dengan B-nya adalah 1, 2, 4. Dikurangi
A irisan B itu ini 2. Nah, oke, 1, 2, 4 dikurangi 2. Ya, 2-nya dikurangi 2 habis. Tersisa 1 dan 4 lagi. Bener lagi, ya kan? Gitu. Alternatif yang ketiga adalah ini dia. A komplement irisan B. Yuk. A komplementnya tadi kita sudah punya 1 dan 4. Kemudian irisan dengan B. B-nya adalah 1, 2, 4. Nah, irisan antara 1, 4 dan 1, 2, 4 itu berarti kita pilih yang kembar aja, angka yang kembar. 1 kembar, 4 juga kembar. Yaitu berarti jawabannya 1 dan 4. Benar ya. Ini Kak Sari ketemu 3 macam. Nanti kalau kalian ketemu jenis yang lain atau operasi yang lain boleh aja. Pokoknya jawabannya harus benar ya. Kalau ilustrasinya Kak Sari jawabannya harus 1 dan 4. Jadi kesimpulannya untuk nomor 11 ini versinya Kak Sari, himpunan itu adalah B kurangi A, B kurangi A irisan B, dan A komplement irisan B. Pindahkan ke sini boleh ya. Kan jawaban boleh lebih dari 1. Nih, yang pertama B kurangi A, kemudian B kurangi A irisan B, yang ketiga A komplement irisan B. Kita lanjutkan soal nomor 12. 12-nya gambar atau gambarlah gitu ya. Kalau kata perintah kan gitu. Gambarlah diagram Venn jika diketahui himpunan S-nya atau semestanya himpunan bilangan cacah kurang dari 7, himpunan A-nya himpunan bilangan prima kurang dari 7, himpunan B-nya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Sebelum menggambar diagram Venn-nya, kita harus bisa menentukan dulu semua anggota dari tiap-tiap himpunan ini. Yang pertama S, himpunan bilangan cacah kurang dari 7 itu apa aja? Bilangan cacah itu dimulai dari 0, kayak Pertamina ya dek. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Karena kurang dari 7 berarti berhentinya di 6. Terus yang A, himpunan bilangan prima kurang dari 7. Bilangan prima yang kurang dari 7 itu 2, 3, dan 5. Yang B, himpunan bilangan asli kurang dari 1. Kalau asli itu dimulainya dari angka 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gini. Sekarang kita mau gambar diagram Venn-nya. Kalau mau gambar diagram Venn, harus kita tentukan dulu A irisan B itu apa aja. Cari yang kembar, 2 kembar, 3 kembar, 5 juga kembar gini. Nah, kalau udah gini siap. Yuk bikin 2 lingkaran, harus di kotak. Terus di sini kasih S, ini himpunan A-nya, sini himpunan B. Nah, 2, 3, 5 ini taruh dulu di tengah-tengah ya, karena dia merupakan irisan. Ingat kasih titik. 2, 3, 5. Sekarang dilengkapi. Untuk A itu anggotanya 2 dan 3 dan 5. Oh, berarti di sini kosong ya. Nah, untuk yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, dan 5-nya udah, berarti tinggal 1, 4, 6. Kalau gitu dek, ini gambarnya bisa kita perbaiki menjadi seperti ini. Di bawahnya aja ya. Nih, B. Kemudian A-nya ada di dalam B. Gini. 2, 3, 5. Terus ini 1, 4, 6. Nah, yang ini aja yang paling benar ya. Kenapa? Karena himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B. Kalau dilihat, semua anggotanya A, 2, 3, 5, itu ternyata sudah ada di dalam anggotanya B. 2, 3, 5. Jadi gambarnya gitu, seperti ibu hamil ya. Ini ibunya, di dalamnya ini kandungannya, kayak gitu ya. Oke, ini dia soal nomor 12. Pilih gambar yang bawah ya daripada yang atas. Kalau yang atas tadi kita belum meneliti memang apakah A dengan B itu nanti gambarnya seperti ini atau enggak. Ternyata setelah kita buat, karena di sini kosong, ya udah kita bikinnya yang lebih tepat yang seperti ini ya. Sip. Lanjut soal nomor 13. Baca dulu. Itu dia, soal cerita. Dalam sebuah kelas terdapat 50 orang anak. Dari jumlah tersebut, 19 orang gemar berenang, 21 orang anak gemar bernyanyi,
19 orang anak gemar sepak takraw, 10 orang anak gemar berenang dan bernyanyi, 10 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw, 7 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. Terus 6 orang anak gemar berenang dan sepak takraw, dan 4 orang anak gemar ketiga-tiganya. Berarti ini nanti himpunannya ada berapa? Lingkarannya ada berapa? Berenang, bernyanyi, dan sepak takraw. Berarti ada 3 ya. Nah, perintahnya, gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Yang B, berapa orang anak yang tidak gemar satupun dari ketiga kegiatan tersebut. Oke, yuk Kak Sari bantu. Nah, ini nih deh, udah Kak Sari buatkan ya. Ada 3 buah lingkaran, mereka saling beririsan. Terus di pojok kiri atasnya 50, karena jumlah siswa yang disurvei tadi atau di dalam kelas tadi ada 50. Mana sih? Ini ya, benar, dalam sebuah kelas ada 50 orang. Nah, gini. Kemudian renang, sengaja nggak Kak Sari singkat ya, biar mudah paham gitu ya. Di sini lingkaran untuk renang, di sini himpunan atau lingkaran untuk yang gemar nyanyi, di bawah ini yang gemar takraw. Cara memasukkan angka-angkanya ke dalam diagram Venn, langkah pertama, kita harus mengisi yang menyukai renang, nyanyi, dan takraw ini dulu ya. Kita cari yang menyukai ketiga-tiganya. Mana? Ini ya, 4 orang anak gemar ketiga-tiganya. Berarti letakkan di sini angka 4 tanpa titik karena ini jumlah atau banyaknya anak ya. Oke. Kemudian kita lengkapi yang di sini. Yang suka renang dan takraw. Ini ya, di sini suka renang dan takraw, cari dulu ya. Ini renang dan takraw, mana ya nak? Boleh deh yang ini dulu deh. Nih, 10 orang anak gemar berenang dan bernyanyi. Berarti kita isi dulu yang gemar berenang dan bernyanyi ya. Renang dan nyanyi itu yang ini. Ini kan renangnya, terus di sini nyanyi ya. Berarti yang suka renang dan nyanyi itu ini yang Kak Sari kasih irisan sementara, ini irisannya. Tadi katanya ada berapa? 10 orang. Nih ya, 10 orang yang gemar berenang dan bernyanyi. Berarti harusnya di arsiran ini terisi 10. Nah, karena sudah ada angka 4, berarti di sini tulisnya 6 aja gitu. Kita hapus sekarang arsirannya untuk mengisi yang lain. Sekarang lanjut. Ini 10 orang anak gemar bernyanyi dan takraw. Ada 10 orang anak yang gemar nyanyi dan takraw. Nyanyi itu ini, takraw itu yang bawah. Nah, berarti irisannya yang mana? Yang ini, Kak Sari arsir nih. Oke, katanya tadi ada 10 orang anak yang gemar nyanyi dan takraw. Karena di sini sudah ada angka 4, sini tinggal tulis aja angka 6. Gitu. Terus lagi. Kita baca lagi. Ini, 7 orang anak gemar bernyanyi dan takraw. Loh, kok lagi? Ya, sebentar. Ini double ya, Dek ya. 10 orang anak nyanyi dan takraw sudah. 7 orang anak nyanyi dan takraw. Nah, berarti salah satu harus diralat ini. Kak Sari bantu ralat ya. Nah, gini aja. Berarti yang ketiga ini 7 orang anak ini gemar renang dan takraw ya. Renang dan sepak takraw. Ini bernyanyinya Kak Sari coret karena nanti double tadi. Bernyanyi dan takraw kan sudah. Yang belum itu renang dan sepak takraw. 7 orang ya, yuk. Nah, yang suka renang dan takraw itu ada di sini. Ini renang, ini takraw. Berarti yang di arsirnya yang sebelah sini deh. Katanya tadi ada 7 orang anak. Berarti kalau udah ada angka 4, sini sisanya angka 3. Gini aja. Nah, sekarang kita lengkapi ya. Ini hapus aja arsirannya boleh. Oke. Untuk yang renang dulu. Nah, sementara sudah ada angka 6, 4, dan 3. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 3, 13. Padahal tadi yang suka renang adalah 19. 19 kalau sudah ada 13, berarti sisanya adalah 6. Gini. Sekarang yang suka nyanyi. Nyanyinya sudah ada 6 tambah 4 tambah 6. 16 ya. Padahal yang suka nyanyi adalah 21. Karena sudah ada 4
16, berarti sisanya di sini 5. Sekarang yang suka takraw, sudah tertulis 6 tambah 4 tambah 3, 13 ya. Padahal yang suka takraw adalah 19. Berarti sisanya berapa? Agar jadi 19. Ini udah ada 13, agar jadi 19 ya 6. Gini. Sip. Sekarang pertanyaannya, yang tidak suka ketiganya berapa? Gitu kan? Yang tidak suka ketiganya caranya gini. Kita kurangkan totalnya ini ya. Di sini Kak Sari catat ya. Yang tidak gemar ketiganya ini sama dengan, nah jumlah siswanya berapa? 50. Dikurangi dengan ini semua, angka-angka yang di dalam lingkaran ini kita jumlah semua. 6 tambah 6 tambah 5. Terus tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 6. Gini ya, kita total sama dengan 50 dikurangi berapa? 6, 6, 6, 6, 24. 24 tambah 4, 28. 28 ditambah 5. 33. 33 tambah 3, 36. Coba Kak Sari cek lagi. Iya, udah betul. Berarti 50 dikurangi 36. Hasilnya adalah 14. Nah, berarti inilah 14 anak atau 14 siswa inilah yang tidak menyukai ketiga-tiganya olahraga tadi. Taruh angka 14-nya di mana? Di sebelah sini. Di pojok bawah ya, di luar lingkaran tetapi tetap di dalam kotak. Oke, kita kembali ke soalnya. Apakah semua sudah kita kerjakan? Tadi perintahnya yang A, gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Sudah, gambarnya harus seperti ini. Kemudian yang B, berapa orang anak yang tidak gemar satupun dari ketiga kegiatan tersebut? Sudah kita hitung juga, yaitu 14 anak atau 14 siswa. Dari mana hitungannya? Ini tadi. Oke ya, lengkap ya. Selesai nomor 13. Lanjut ke soal nomor 14. 14. Sebanyak 20 orang remaja ditanya tentang kesukaan mereka terhadap olahraga futsal dan sepak bola. Hasil survei menunjukkan bahwa 5 orang tidak menyukai keduanya, 3 orang suka kedua-duanya, 7 orang suka futsal, dan 11 orang suka sepak bola. Berapa orang yang hanya menyukai tepat satu dari keduanya? Oke, paling gampang lagi digambar aja dulu diagram Venn-nya. Caranya, karena di sini ada dua olahraga yang disurvei ya, futsal dan sepak bola, berarti kita bikin dua buah lingkaran yang saling beririsan. Terus kotak. Maaf ya dek, Kak Sari bikin kotaknya nggak pakai penggaris lah, inilah itulah, intinya biar cepat. Kalau kalian bikin yang rapi ya, jangan kayak Kak Sari ya, yang jelek jangan ditiru, yang bagus aja ditiru ya. Nah ini, kemudian di pojok kiri atas, karena tadi ada 20 orang yang ditanyain, berarti kita tulis di sini 20. Kemudian lingkaran yang pertama ini futsal ya, F besar, lingkaran yang kedua sepak bola, SB. Oke, nah kalau mau mengisi angka-angkanya, lihat dulu justru yang menyukai kedua-duanya. Mana-mana? Ini, 3 orang suka kedua-duanya. Taruh di sini 3. Tanpa titik. Sekarang, yang tidak menyukai. Nih, 5 orang tidak menyukai keduanya. Taruh di luar lingkaran, di pojok sini. Oke, kemudian yang suka futsal saja ini, yang suka futsal ya, suka futsal itu 7 orang suka futsal. Nah 7 orang itu harusnya berisi atau mengisi lingkaran futsal ini ya, 7 orang. Karena sudah ada angka 3, berarti kita tulis di sini 4 saja. Kemudian sepak bola harusnya terisi berapa? Ini sepak bola, ini 11 ya. Harusnya terisi 11. Karena sudah ada angka 3, sini tulis aja 8. Gitu. Inilah diagram Venn-nya. Dari diagram Venn ini kita bisa menjawab berapa orang yang hanya menyukai tepat satu dari keduanya. Kalau hanya menyukai tepat satu dari keduanya itu yang ini, yang menyukai futsal saja. Yang suka futsal saja ini yang Kak Sari arsir.
tidak termasuk angka 3. Terus yang menyukai sepak bola saja yang ini. Hanya 8 orang saja. Jadi kita jawab ya. Yang menyukai futsal saja ada berapa? 4 siswa atau 4 remaja, 4 orang gitu aja ya. Terus yang menyukai sepak bola saja ada berapa? Ini 8 orang. Nah, kalau pertanyaannya gini kan, berapa orang yang hanya menyukai tepat satu dari keduanya? Boleh dijumlah ini. Jadi yang menyukai tepat satu dari keduanya adalah ini 12 orang. Dengan rincian 4 orang hanya menyukai futsal dan 8 orang hanya menyukai sepak bola. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan soal terakhir nomor 15. Yeay. Nomor 15 soal cerita panjang banget, baca dulu ya. Dalam tes penerimaan CPNS pada tahun 2012 yang lalu, seseorang dinyatakan diterima apabila lulus tes karakter pribadi, tes potensi akademik, dan tes wawasan kebangsaan sekaligus. Untuk mengisi formasi guru matematika, terdapat 100 orang peserta yang ikut tes. Pada saat pengumuman hasil tes, 20 orang hanya lulus tes karakter pribadi, 8 orang hanya lulus tes potensi akademik, 5 orang hanya lulus tes wawasan kebangsaan, 10 orang lulus tes karakter pribadi dan tes potensi akademik, 7 orang lulus tes potensi akademik dan tes wawasan kebangsaan, 30 orang lulus tes karakter pribadi dan tes wawasan kebangsaan. Pertanyaannya, berapa orang yang diterima menjadi guru matematika? Nah, ini cara mudahnya kita langsung buat diagram Venn dengan 3 buah lingkaran. Lingkarannya nanti dikasih nama karakter pribadi, potensi akademik, dan wawasan kebangsaan. Kemudian semestanya nanti ada 100 ya. Di pojok kiri atas kita tulis angka 100. Nah, kurang lebihnya seperti ini, Dek. Ini karakter pribadi, ini potensi akademik, di sini untuk himpunan wawasan kebangsaan. Kak Sari nulisnya wawasan bangsa aja ya. Angka 100-nya ada di sini. Lalu kita masukkan info-info yang diketahui di soal. Oke, angka-angkanya mulai dari yang di sini, 20 orang hanya lulus tes karakter pribadi. Nah, yang hanya lulus tes karakter pribadi itu di mana? Yang di sini saja. Nih kalau Kak Sari tebalkan ini. Belok ke sini, terus belok ke sini. Hanya yang ini saja. Ada 20 orang yang lulus tes karakter pribadi. Jadi letakkan di sini 20. Lagi 8 orang hanya lulus tes potensi akademik. Potensi akademik, hanya potensi akademik itu yang ini. Nih ya, kalau kasar ditebalkan, belok ke sini, terus ke sini. Oke, 8. Kemudian satu lagi, pasti yang hanya lulus wawasan kebangsaan. Di sini, belok ke sini, belok ke sini ya. Nah, ada berapa? Ini 5 orang ya, hanya lulus tes wawasan kebangsaan. Tulis di sini 5. Kemudian apalagi? 10 orang lulus tes karakter pribadi dan tes potensi akademik. Yang 10 orang itu lulus tes karakter pribadi dan potensi akademik itu berarti yang ini, Dek. Nah, ini ke sini ya. Oke. Tetapi jangan ditulis 10 di sini, melainkan gini caranya. Yang di tengah-tengah ini kita misalkan dulu aja dengan X. X ini nanti artinya apa? Inilah orang-orang yang diterima kerja sebagai PNS guru matematika karena dia lulus ketiga-tiganya tes ya. Di sini X. Nah, karena tadi yang lulus tes karakter pribadi dan potensi akademik ada 10, berarti di sini tulis 10 dikurangi X. Gitu. Oke, lanjut. Ini 7 orang lulus tes potensi akademik dan tes wawasan kebangsaan. Ada 7 orang yang lulus tes potensi akademik dan tes wawasan kebangsaan. Berarti di sini 7 tapi harus dikurangi dengan X. Kenapa? Karena 7 itu adalah sekian. Nih, yang Kak saya tunjukkan pakai gerakan ini ya. Kesini nih segini nih 7. Jadi bukan hanya yang ini yang 7, tapi di sini. Nah, gitu. Makanya di sini tulis dulu 7 kurangi X.
Terus satu lagi, 30 orang lulus tes karakter pribadi dan tes wawasan kebangsaan. 30 orang lulus karakter pribadi dan tes wawasan kebangsaan. Berarti di sini nulisnya juga jangan 30, tapi 30 dikurangi X. Kenapa? Karena yang lulus tes karakter pribadi dan wawasan kebangsaan itu seluas ini. Ya. Nah, kemudian tambahan satu informasi lagi. Kalau hanya begini nanti nggak bisa dikerjakan. Ini ada yang kurang. Yang kurang adalah katakanlah ada berapa orang yang tidak hadir dalam tes tersebut. Kan tadinya ada 100 orang yang mendaftar, tetapi katakanlah di sini ada 30 orang yang tidak hadir. Kak Sari tambahkan di sini 30 orang tidak hadir tes ya. Kalau tidak hadir tes berarti dia tidak lolos tes apapun. Nah, 30 orangnya ini diletakkan di mana? Kalau dalam diagram Venn kita, diletakkan di luar lingkaran. Tetapi tetap di dalam kotak gitu. Udah, kalau kayak gini bisa sekarang kita hitung. Yang ditanya adalah X ya. X ini adalah yang lolos ketiga-tiganya. Tes 3 macam itu tadi mereka lolos, jadi mereka diterima sebagai CPNS ya. Yuk, cara menghitungnya begini. Pertama, kita tentukan dulu berapa orang yang hadir mengikuti tes. Nah, dari 100 orang pelamar, ada 30 orang yang tidak datang atau tidak hadir. Berarti yang mengikuti tes pada hari itu hanya berapa? Ya 100 dikurangi 30 ya di sini. 100 dikurangi 30. Hasilnya 70 orang. Ini yang tidak atau ini orang yang hadir mengikuti tes. Nah, 70 orang itu apa? 70 orang itu adalah jumlah dari semua 3 lingkaran ini, Dek. Jadi 20 tambah 8 tambah 5 tambah X tambah 10 min X tambah 30 min X tambah 7 min X. Ini nanti hasilnya harus 70 ya. Kak Sari tuliskan ya di sini. 20 tambah 8 tambah 5. Gini, boleh dikurung dulu deh. Terus ditambah. Nah, sekarang yang ada X-nya ya. Mulai dari sini 10 min X tambah ini 30 min X tambah 7 min X tambah X ini, oke, sama dengan berapa? 70. Wow, yuk. Nih 20 tambah 8 tambah 5 itu 20 tambah 13 ya, 43. Bener ya, Dek? Hampir salah ya, Dek ya. 20 tambah 8 tambah 5. 8 tambah 5 itu 13. 20 tambah 13 itu 33. Masya Allah. 33 ditambah ini semua nanti dulu. Itu hasilnya sama dengan 70, gitu aja. Nah, sehingga di sini nanti harus terisi berapa dong? 33 ditambah berapa yang hasilnya 70? Tentu saja 37. Kita cek dulu ya. 33 tambah 37 benar kan ya 70? Oke, benar. Berarti semua yang di dalam kurung ini nanti hasilnya harus 37. Kita tulis ulang di sini. 10 kurangi X tambah 30 kurangi X tambah 7 kurangi X tambah X harus sama dengan 37. Yang angka dulu nih, 10 tambah 30 tambah 7. 10 tambah 30, 40. 40 tambah 7, 47. Terus negatif X ditambah X. Ini aja, negatif X ditambah X habis. Nah, sekarang ada 2, negatif X, ada lagi negatif X. Berarti negatif 2X. Nih, sama dengan 37. Oke, 47-nya di sini, 37-nya kita pindah ke kiri sini. Tadinya dia tandanya positif, kalau dipindah ke sini menjadi negatif. Gitu juga dengan negatif 2X, kita pindah ke sebelah kanan, tadinya tandanya minus atau negatif, ke sini menjadi positif. Kalau positif itu nggak usah ditulis tandanya, langsung aja 2X. Yuk, 47 dikurangi 37 adalah 10. 10 sama dengan 2X, berarti X-nya sama dengan berapa? Ya 10 dibagi 2, 5. Nah, ini dia. X-nya sudah ketemu 5, berarti bisa kita pindahkan ke diagram Venn kita ya. Nih, di sini X sama dengan 5. Ini artinya apa? Artinya ada 5 orang yang diterima sebagai guru matematika pada tes CPNS tersebut.
Gitu deh, paham ya? Asumsinya ini tadi tambahan dari Kak Sari, peserta yang tidak hadir, tidak mengikuti tes pada hari itu ada 30 orang. Nanti kalau dari guru kalian tambahan soalnya berbeda dengan punyanya Kak Sari, ya mau nggak mau kalian hitung ulang lagi ya. Pasti di sini nanti angka-angkanya berbeda, X-nya juga ketemunya akan berbeda. Nggak apa-apa ya, yang penting kalian paham cara menghitungnya. Oke, ini ya. Kak Sari berarti sudah selesai nih tugasnya. Sudah 15 soal dibahas semua ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai penjelasan. Mudah-mudahan membantu kalian walaupun sedikit. Nah, kalau di grup itu ada gini deh. Contohnya misalnya seperti nomor 15 ini ya, ada guru yang berbeda. Terus mereka yang di grup gini, protes, "Kak Sari jawabanku salah, begini, 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 kok nggak sama dengan jawabannya Kak Sari?" Nah itu, karena ada soal-soal yang perlu diralat dan ditambahkan asumsinya. Kalau di sini angkanya tidak sama, nanti jawabannya juga pasti nggak sama. Maka dari itu, tapi Kak Sari jawab dengan baik kok di grup ya. Kita diskusi di grup itu dengan niat yang baik ya, belajar bareng-bareng biar tambah pinter, jadi pas nanti menghadapi ujian kalian siap. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh buru-buru cepet-cepet, "Kak Sari mana jawabannya, mana jawabannya?" Lah kan Kak Sari ini kerja juga ya, jadi ngatur waktu, jadi harus sabar, harus tetap santun gitu ya. Kita orang Indonesia kan terkenal dengan sopan santunnya, bener nggak? Oke, Kak Sari ingatkan sekali lagi kalau yang mau gabung di grupnya gratis aja kok ya. Caranya gini, ketik nama _7, kirimnya ke 081456109870. Nah ini ya, Kak Sari undang sebanyak-banyaknya kalian karena sekarang kuota untuk grup di WA itu bertambah deh menjadi 512 peserta. Kalau dulu kan hanya berapa, 256 gitu kalau nggak salah ya. Nah sekarang udah double, 512 peserta. Gabung aja yuk. Kak Sari tunggu, kita belajar bareng-bareng di sana. Oke, karena video ini sudah selesai, dari soal nomor 1 sampai 15 sudah dibahas, Kak Sari mau undur diri dulu. Terakhir, kalau kamu suka dengan videonya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan, dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.